Pernahkah kamu bertanya, kenapa kita harus duduk berbaris di kelas, mendengarkan guru bicara, lalu mengerjakan soal ujian yang semua jawabannya sudah ditentukan? Kenapa sejak kecil kita diajarkan untuk patuh, menghafal, dan tidak banyak bertanya? Apakah semua itu benar-benar demi masa depan kita? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik sistem pendidikan yang kita jalani? Di balik sejarah pendidikan modern, tersimpan nama besar yang tidak banyak disebut di buku pelajaran. John Davison Rockefeller. Seorang taipan minyak, miliarder pertama di dunia, sekaligus sosok yang diduga membentuk sistem pendidikan global seperti yang kita kenal hari ini. Tapi, benarkah semua ini murni demi kebaikan? Atau justru bagian dari agenda tersembunyi untuk mencetak generasi pekerja yang patuh dan tidak membangkang? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas, siapa sebenarnya John D. Rockefeller, bagaimana ia terlibat dalam pembentukan sistem pendidikan modern, dan kenapa namanya kerap muncul dalam teori konspirasi global. Termasuk, dampaknya bagi pendidikan di Indonesia saat ini. Siapkan pikiranmu, dan mari melihat dunia dari sudut yang jarang disorot. John Davison Rockefeller lahir pada tanggal 8 Juli tahun 1839 di Richford, New York, Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga sederhana, ayahnya adalah seorang penjual obat keliling yang sering bepergian dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang religius dan disiplin. Sejak kecil, Rockefeller menunjukkan bakat dalam hal matematika dan keuangan. Ia mulai bekerja sejak usia muda untuk membantu keluarganya, dan pada usia 16 tahun, ia menjadi asisten akuntan. Kemampuannya dalam mengelola uang dan berbisnis membawanya mendirikan perusahaan minyak bernama Standard Oil pada tahun 1870, yang kemudian tumbuh menjadi monopoli minyak terbesar di Amerika dan bahkan dunia. Keberhasilan bisnisnya menjadikannya salah satu orang terkaya dalam sejarah modern. Namun, selain dikenal sebagai taipan industri, Rockefeller juga terkenal sebagai filantropis besar yang mendirikan berbagai lembaga amal, yayasan riset medis, dan institusi pendidikan. Ia memainkan peran penting dalam membentuk sistem pendidikan modern, yang pengaruhnya masih terasa hingga kini. Pada awal abad ke-20, John D. Rockefeller sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia berkat kerajaannya di industri minyak melalui Standard Oil. Namun, di balik kesuksesan bisnisnya, Rockefeller menyadari satu hal, dunia industri butuh lebih dari sekadar teknologi, ia butuh tenaga kerja yang terampil, disiplin, dan patuh. Disinilah awal mula keterlibatannya dalam sistem pendidikan. Melalui lembaga yang ia dirikan bernama General Education Board pada tahun 1902, Rockefeller mulai menggagas sistem pendidikan modern di Amerika Serikat. Ia menyumbangkan jutaan dolar untuk membentuk kurikulum yang terstandarisasi dan membangun sekolah-sekolah publik, terutama di wilayah pedesaan yang belum terjangkau pendidikan. Namun, tujuan utamanya tidak semata-mata untuk mencerdaskan bangsa. Ada latar belakang yang lebih dalam. Rockefeller dan para pengusaha besar lainnya ingin menciptakan sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan siap kerja, yang bisa langsung masuk ke dunia industri, mengikuti perintah, dan bekerja dalam sistem yang telah ditentukan. Pendidikan modern dirancang seperti pabrik, teratur, seragam, dan penuh aturan. Murid-murid diajarkan untuk datang tepat waktu, duduk rapi, menghafal, dan mengikuti instruksi, mirip dengan apa yang dibutuhkan dalam pabrik. Ada kutipan terkenal yang sering dikaitkan dengan Rockefeller, meski masih diperdebatkan keasliannya. I don't want a nation of thinkers. I want a nation of workers. Kutipan ini mencerminkan semangat sistem pendidikan modern waktu itu, bukan untuk mencetak pemikir bebas, tapi untuk memenuhi kebutuhan kapitalisme industri. Dengan dukungan besar dari dana filantropi Rockefeller, model ini menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia banyak mengadopsi sistem pendidikan barat, dengan kurikulum terpusat dan pola belajar yang seragam. Hingga kini, sistem pendidikan kita masih menunjukkan warisan itu, dengan tekanan pada hafalan, ujian standar, dan kurangnya ruang untuk kreativitas atau berpikir kritis. Singkatnya,
Rockefeller menggagas sistem pendidikan modern bukan hanya sebagai amal, tapi juga sebagai strategi sosial jangka panjang, membentuk pola pikir generasi masa depan agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri yang sedang ia dan para pengusaha lain bangun. Awalnya, semua tampak baik-baik saja. John Davison Rockefeller dikenal sebagai sosok dermawan yang menyumbang miliaran dolar untuk pendidikan, riset kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi seiring waktu, semakin banyak orang, terutama para pemikir independen dan kritikus sosial, yang mulai mengamati pola tersembunyi di balik sistem pendidikan yang ia bantu ciptakan. Mereka bertanya-tanya, kenapa sekolah-sekolah justru membuat anak-anak menjadi penurut, bukan penanya? Kenapa sistem pendidikan lebih menekankan hafalan daripada pemikiran kritis? Dan kenapa semua orang diajari hal yang sama, dengan cara yang sama, meski tiap anak berbeda? Dari sinilah muncul teori bahwa sistem pendidikan modern bukan sekadar alat pemberdayaan, melainkan alat pengendalian sosial. Beberapa penulis teori konspirasi menyebut bahwa Rockefeller, bersama kelompok elit industri saat itu, menciptakan sistem pendidikan untuk mencetak pekerja, bukan pemikir. Tujuannya, menjaga kelangsungan sistem kapitalisme industri, di mana rakyat bekerja, dan elit menikmati hasilnya. Mereka menunjuk pada General Education Board, yang dalam dokumennya sendiri pernah menyatakan, "We shall not try to make these people or any of their children into philosophers or men of learning. We shall not raise up among them authors, educators, poets or men of letters." Pernyataan ini dianggap bukti bahwa pendidikan memang didesain untuk menjauhkan masyarakat dari pemikiran bebas dan kreatif. Tak hanya itu, para konspirator juga menyoroti keterlibatan Rockefeller dalam dunia medis. Ia mendanai pendirian sekolah-sekolah kedokteran yang menghapus metode penyembuhan alami dan menggantinya dengan pendekatan farmasi, yang secara kebetulan sangat tergantung pada produk petrokimia, bahan dasar dari industri minyaknya sendiri. Akhirnya, teori konspirasi ini berkembang, bahwa Rockefeller membentuk sistem pendidikan dan medis untuk mengendalikan cara orang belajar, berpikir, dan bahkan sembuh, semuanya demi menopang sistem industri dan memperkuat dominasi segelintir elit. Apakah semua ini benar? Belum tentu, tapi teori ini hidup karena ada banyak kebetulan yang terlalu pas untuk diabaikan. Dan bagi banyak orang yang merasa sistem pendidikan saat ini tak menjawab kebutuhan manusia seutuhnya, teori ini menjadi semacam jawaban alternatif atas pertanyaan yang selama ini mengganggu, kenapa kita belajar, tapi tidak benar-benar berpikir bebas. Jika teori konspirasi tentang peran John D. Rockefeller dalam membentuk sistem pendidikan modern benar adanya, maka dampak negatifnya sebenarnya sudah sangat terasa hingga hari ini, termasuk di Indonesia. Sistem pendidikan yang ia gagas dianggap dirancang bukan untuk mencetak pemikir bebas, melainkan untuk membentuk manusia yang patuh, siap bekerja, dan tunduk pada aturan, mirip dengan pekerja di era industri. Model pendidikan seperti ini menciptakan generasi yang terlatih untuk menghafal dan mengikuti instruksi, namun minim dalam hal kreativitas, pemikiran kritis, dan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Pendidikan pun lebih mirip pabrik produksi massal daripada ruang berkembangnya potensi manusia. Di Indonesia, dampak dari sistem ini terlihat dari kurikulum nasional yang padat dan seragam, di mana semua siswa dari Sabang sampai Merauke dipaksa belajar materi yang sama dengan cara yang sama, tanpa mempertimbangkan keunikan budaya, kebutuhan lokal, atau gaya belajar tiap anak. Guru tidak memiliki keleluasaan dalam berinovasi, dan siswa pun terkungkung dalam sistem yang menekankan nilai, ranking, dan ujian nasional sebagai tolak ukur keberhasilan. Akibatnya, banyak siswa yang belajar hanya untuk lulus ujian, bukan untuk memahami dunia atau membentuk karakter. Lulusan pendidikan tinggi pun banyak yang mengalami kebingungan arah, karena sistem pendidikan tidak membekali mereka dengan keterampilan hidup yang nyata. Di sisi lain, masyarakat menjadi terlalu terobsesi pada gelar dan ijazah, namun mengabaikan praktik, pengalaman, dan kemampuan beradaptasi di dunia nyata. Lebih jauh lagi, sistem ini juga berkontribusi pada kesenjangan sosial. Anak-anak dari keluarga mampu lebih mudah menyesuaikan diri dengan sistem yang kaku ini, sementara mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah seringkali tertinggal dan terpinggirkan.
Pendidikan gagal menjadi alat keadilan sosial dan justru memperkuat ketimpangan. Oleh karena itu, jika kita menyadari bahwa sistem pendidikan yang sekarang masih mewarisi pola pikir era industri yang digagas oleh Rockefeller dan para elit kapitalis lainnya, maka sudah saatnya kita melakukan perubahan mendasar. Pendidikan harus kembali kepada tujuannya yang luhur, membebaskan manusia, menumbuhkan karakter, dan mengembangkan potensi setiap individu sesuai jati dirinya. Indonesia membutuhkan sistem pendidikan yang merdeka, kontekstual, dan manusiawi. Bukan sistem yang hanya mencetak pekerja taat tanpa jiwa. Teori konspirasi tentang peran John D. Rockefeller dalam merancang sistem pendidikan modern memang telah lama menjadi bahan perdebatan. Namun jika ditelusuri secara objektif, ada beberapa fakta sejarah yang bisa diverifikasi. John D. Rockefeller memang mendirikan General Education Board pada tahun 1902, dengan tujuan utama mendukung penyebaran pendidikan umum di Amerika Serikat, khususnya di wilayah selatan yang saat itu masih tertinggal. Ia menyumbangkan dana dalam jumlah besar untuk membangun sekolah, melatih guru, dan mengembangkan kurikulum. Dalam praktiknya, General Education Board mendorong standarisasi pendidikan dengan menerapkan kurikulum nasional, sistem pelatihan guru yang terpusat, serta model sekolah publik yang lebih seragam, yang semuanya turut membentuk sistem pendidikan modern yang kita kenal sekarang. Namun, sejumlah peneliti dan pemikir kritis menafsirkan langkah-langkah ini sebagai upaya tersembunyi untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak membebaskan manusia, melainkan menjadikannya pekerja yang patuh terhadap sistem industri. Salah satu kutipan dari dokumen General Education Board bahkan dianggap sebagai bukti bahwa pendidikan saat itu tidak diarahkan untuk melahirkan pemikir bebas, melainkan tenaga kerja yang taat. Selain itu, keterlibatan Rockefeller dalam dunia medis juga memicu spekulasi, karena ia mendanai transformasi besar dalam dunia kedokteran, menggeser pengobatan tradisional ke arah ilmu medis modern yang bergantung pada farmasi, yang pada gilirannya berkaitan dengan industri petrokimia tempat Rockefeller berperan besar. Namun demikian, perlu dipahami bahwa sistem pendidikan modern tidak dibentuk oleh satu orang atau satu kepentingan saja. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti revolusi industri, kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan negara dalam membangun sumber daya manusia, dan dinamika sosial politik lainnya. Oleh karena itu, tidak semua perubahan atau pendekatan yang lahir dari masa itu dapat disimpulkan sebagai konspirasi. Yang pasti, sistem pendidikan modern memang mewarisi struktur dari era industri, dan sudah saatnya dilakukan refleksi ulang, apakah sistem ini masih relevan untuk membentuk manusia seutuhnya, yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga kreatif, berpikir kritis, dan memiliki karakter kuat. Memahami latar belakang sejarah pendidikan dan mengevaluasi sistem yang ada secara kritis adalah langkah penting untuk menciptakan pendidikan masa depan yang lebih manusiawi dan membebaskan. Alih-alih terjebak pada dugaan konspirasi, lebih baik kita jadikan sejarah ini sebagai cermin untuk memperbaiki masa depan pendidikan, termasuk di Indonesia. Pada akhirnya, entah kita percaya atau tidak pada teori konspirasi di balik sistem pendidikan modern yang diasosiasikan dengan John D. Rockefeller, satu hal yang tak bisa kita abaikan adalah kenyataan bahwa pendidikan hari ini menghadapi tantangan besar, terlalu sering kehilangan ruh kemanusiaannya. Jika pendidikan hanya mencetak manusia yang patuh, terlatih, dan siap kerja, namun tidak berpikir, tidak peduli, dan tidak mengenal dirinya sendiri, maka kita bukan sedang membentuk peradaban, melainkan mengulang pola lama yang sudah usang. Kini saatnya kita bertanya, apakah sistem yang kita warisi masih relevan? Apakah anak-anak kita belajar untuk hidup, atau sekadar untuk lulus? Daripada terjebak pada teori atau tuduhan masa lalu, lebih baik kita jadikan sejarah ini sebagai bahan renungan, agar kita bisa membangun pendidikan yang membebaskan, yang menumbuhkan karakter, dan yang menyentuh hati. Karena sejatinya, pendidikan adalah jantung dari masa depan bangsa. Dan masa depan, seharusnya tidak dibentuk oleh ketakutan, melainkan oleh harapan. Ketik pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten sejarah dan konspirasi lainnya.